juga di sini kalau di tempat. Ini khusus untuk Laut Ege nama resminya tuh. Dan masjid ini uniknya Bapak. Assalamualaikum, kita di Masjid Ulu Jami di Bursa. Tapi sebelum ke masjid ini banyak godaan ini. Wadul Basar, Masya Allah, barang murah-murah. Jadi habis lihat barang-barang yang mahal sekarang di sini murah-murah, Masya Allah. Ya pokoknya adalah setelah dulu. Baik. Arkun. Lu nggak pernah naik. Ya, bosan nih. Nanti kayak apa sih? Itu enggak. Apa? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari kedua kita di Turki. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam. Gimana Dek tidurnya Dek? Nyenyak. Nyenyak. Sehat Mbak Wih, ada Ustaz Ridwan nih. Gimana tidurnya? Alhamdulillah luar biasa, mantap dan segar. Apalagi di tempat-tempat makanan yang luar biasa. Nikmat jam. Ada Ustaz Bayu juga. Gimana hari pertama kemarin Tam? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Makan yang banyak kan? Ya tipsnya banyak makan telur ya di sini ya, protein tinggi. Dan ini ada Mas Fajar sama Ustaz Bayaki. Ustaz, hari ini agendanya apa aja? Hari ini kita mau mengunjungi tempat sejarah lain ya Mas Pandi. Ada arena di Topkapi, Hagia Sophia, Mesir Biru. Sejarah perjuangan lah. Siap. Dan ini ada Dr. Setor. Gimana Dr? Kemarin seharian di Ludak gimana? Masya Allah, luar biasa. Ini hari kedua ya kita di Istanbul, Turki. Kemarin kita sudah dari Bursa, terus kita ke Ludak. Nampak jelas dari perjalanan Ustaz Haris waktu ritas pertama kita ke Turki dan umroh yang tahun 2019. Alhamdulillah bisa sedikit mengenang perjalanan kita waktu itu. Dan hari ini kita akan kembali mengenang perjalanan bersama Ustaz Haris insya Allah di sekitaran Museum Topkapi tentang perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Termasuk tagline hari perjalanan kita adalah angkat kapalmu ya. Jadi bagaimana dulu Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan seluruh anak buahnya ya, prajuritnya untuk mengangkat kapalnya menyeberangi bukit. Nah itu sebuah ketidakmungkinan ya, satu hal perjuangan yang berat, sama seperti dengan pasal Kasau yang insya Allah sesuatu yang nggak mungkin dengan pasal Kasau terjadi mungkin. Bismillah. Weh, ada siapa ini?
Sama-sama. Ini ada Mas Tom. Sing kuat Mas ya. Bagi Mas Kirno. Ini Bu. Destinasi yang wajib untuk difoto Hagia Sophia, ambil gambar ya, paling kita di luarnya saja faktor setting ya. Jadi kayak ada teknisnya seperti itu. Kita sampai dulu di titik mana nanti boleh dicoba Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sekarang berada di Museum Panorama. Mari kita lihat. Ya ini meskipun matahari terlihat, tapi cuaca tetap dingin. Masya Allah. Dan ini kita akan masuki Museum Al-Fatih ya. Ya, Museum Panorama Al-Fatih. Nanti disuguhkan 360 derajat view suara dentumannya itu akan terasa. Jadi seakan-akan kita berada di tahun tersebut ya. Duluan kok Mas. Ketemu lagi. Baik sahabat sekalian, kita sudah berada di Masjid Biru dan setelah ini kita akan menuju ke Bosporus Cruise. Kita akan menyusuri Selat Bosporus sambil melihat sejarah juga bagaimana dulu Muhammad Al-Fatih melakukan perlawanan untuk membebaskan kota Konstantinopel. Asik. Gimana Pak? Masih semangat? Nanti malam balik sini lagi. Asik. Gimana kok? Di sebelah kanan saya ada menara Bapak Ibu di atas. Ini adalah menara Bukit Galata. Ya. Kemudian di sebelah sana Sudah mulai ketutupan jembatan ya. ada masjid besar yang di atas. Itu adalah Masjid Biru yang barusan kita kunjungi, kita semua ke sana, yang di atas ya Bapak Ibu ya. Bisa terlihat ya. Ya ini dari Galata, sana ada Masjid Biru. Ini adalah area tempat di mana dulu Muhammad Al-Fatih berusaha untuk bagaimana caranya bisa membebaskan kota Konstantin. Masya Di Allah. area ini. Perjuangan yang tentu tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Dengan 100.000 pasukan, 52 hari penyerangan, pengepungan ya. Menaklukkan tembok sepanjang 22 km. Dan akhirnya Allah Ta'ala takdirkan berhasil di hari ke-52 ya, setelah lebih dari 1 bulan. Ini perjalanan yang luar biasa Bapak Ibu, dan perjuangan yang tentu menjadi ujian bagi setiap apa istilahnya pejuang ya. Ini adalah bagian dari tantangan bagi siapapun yang mereka menyatakan dirinya siap untuk berjuang. Bagi Muhammad Al-Fatih tantangannya adalah bagaimana bisa menembus Teluk Emas
Karena satu-satunya bagian pertahanan yang paling lemah bagi Konstantin adalah sisi di Teluk Emas. Dan pilihan yang dia lakukan adalah mengangkat kapal melewati Bukit Galata yang ada di sebelah kanan saya. Ya. Dan bagi guru kita semuanya, teman-teman, Ustaz Haris Mujahid Allahyarham, Bukit Galata beliau adalah bagaimana menyederhanakan penyakit yang mulai menjadi hal yang menakutkan di masyarakat, hanya menjadi istilahnya kendor, kejang, melintir. Kita cukup cari kendor kakinya, kita bantu ikhtiar terapi, selesai. Tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu. Tantangan bagi sosok Haris Mujahid adalah bagaimana kemudian agar keilmuan yang beliau rumuskan itu bisa sampai menemani generasi yang hidup di akhir zaman. Ini adalah bagian dari bukit-bukit Galata yang harus dilalui oleh para pejuang. Dan itu sudah diwariskan ke kita. Hingga saatnya teman-teman hari ini kita tidak hanya menikmati suasana, tapi kita harus bisa mengambil motivasi, kita harus bisa menyerap energi dari Selat Bosphorus ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar mengambil sisi senangnya, tapi ini harus menjadi tambahan tenaga kita untuk bisa berbuat lebih dengan keilmuan yang sudah kita punya. Siap ya teman-teman ya? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Saya bahagia sekali hari ini, dan dengan momentum yang spesial ini, sekaligus kita akan launching Bapak Ibu buku yang selama ini sudah kita nanti-nantikan. Ini adalah bagian dari catatan sejarah layaknya Muhammad Al-Fatih yang bahkan tadi Bapak Ibu sudah sampai ke panoramanya, museum panorama ya. Sejarah itu Bapak Ibu kalau selalu dikenangkan, dia akan selalu menjadi cas energi. Maka itu pun yang juga kita lakukan dengan perjalanan pengobatan akhir zaman. Kita buat bukunya, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar menjadi koleksi di lemari kita, tapi ini harus jadi bagian yang terus menyulut api semangat kita untuk berbagi kebaikan di tengah umat. Boleh dibawa ke depan Mas Budi bukunya? Ada di belakang. Sudah ada ya? Sama Haji Aslam. Bersama Ustaz Aslam Askarullah. Kita resmikan buku memoir Sang Mujahid, rekam jejak dakwah founder Gaya Sehat dan Ilmu Terapi Pas Al-Kasau. Takbir! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari yang akan terus melanggengkan jariah beliau. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penyulut semangat kita. Bagi teman-teman yang belum punya, wajib pre-order ya. Wajib pre-order, harus punya. Bapak Ibu harus punya. Ini adalah bagian yang akan terus menyulut semangat kita untuk terus berjuang. Kita buktikan bahwa kita pejuang dan kita siap untuk membuat Galata-Galata yang lain. Yang organisasi sejarah launchingnya buku memoir Sang Mujahid, Kita launching di Selat Bosphorus. Oke, 1, 2, 3. Oke, 3, 2, semuanya. dalam pas, semuanya dalam pas. 1, 2, 3. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Selamat pagi Mas Fandi. Kita mau kemana hari ini? Hari ini kita akan menyelesaikan perjalanan kita di Turki. Kita akan mengunjungi Topkapi, kemudian kita akan ke Grand Bazaar untuk belanja-belanja hari terakhir. Asik. Oke, semangat. Lanjutkan. Angkat kapalmu, isi bagasimu. Semangat Mas Ri. Semangat. Asik. Mania. Mas Budi. Aman dong. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, alhamdulillah tidak terasa hari terakhir di Istanbul ya Bapak Ibu ya. Bakal kangen banget kayaknya ya sama kecantikan kota Istanbul, kota bursa kemarin ya, kita sudah mengunjungi cantiknya kota bursa, dan silakan dinikmati Bapak Ibu hari terakhir untuk tur ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu bersama-sama lagi nanti tur Turki ya. Bisa jadi nanti rutenya yang 10 hari. Terus Kapadokia, terus kota Kusadase, Çanakkale, Pamukkale, Izmir, Ankara. Nah itu rute 10 hari Bapak Ibu. Memang
tidak cukup mengeksplor Turki 2-3 hari. Memang highlight di Istanbul cukup, tapi sebetulnya begitu banyak kota-kota lain yang cantik-cantik juga di Turki ini, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, karena itu pusat orang semua ingin menunjukkan kamera profesional maupun normal dan bahkan panas. Wih, ada Pak Udaya nih. Ini sekarang baru di mana, Pak? Kita sedang ada di Top Kape. Wah, kalau boleh tahu apa itu Top Kape? Ini istana sih, palace. Istananya Sultan. Tapi sekarang jadi museum. Cuma untuk dikunjungi, dilihat bagaimana dulu Sultan Al-Fatih. Dia jadi museum, sahabat. Dan bisa dilihat bagaimana perjuangan Sultan Al-Fatih membangun. Sip, kita masuk sama-sama. Saudara. Halo. Man, lihat sini loh, Man. Gitu. Dapur menyajikan sekitar 4.000 porsi.